Selamat datang di channel Camelia Tarot. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Ini adalah general reading teman-teman. Temanya kali ini adalah mengenai bagaimana hubungan romansa kalian, ya, baik kalian yang single ataupun yang couple di sini ke depannya nanti, ya. Ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu kapanpun kalian menemukan video ini, ya. Dan ini adalah general reading, so maybe energinya tidak 100% buat kamu ataupun 100% di sini, ya, tergantung dari vibrasi dan juga tarikan energi kamu begitu. So kalau tidak resonate, tidak apa-apa ya teman-teman ya, jangan dipaksakan. Kalau memang kamu mau lanjut ke private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Ada nomor WA di sana. Oke, bijak-bijak dalam mengambil keputusan dan sepenuhnya kita kembalikan kepada yang di atas ya teman-teman ya. Kita kembalikan ke kepercayaan kita masing-masing. Oke, di sini aku akan bacakan mengenai bagaimana hubungan romansa kamu ya ke depannya. Oke, di sini ada 3 pile ya, ada pile 1, pile 2, dan pile 3 teman-teman. Oke, silahkan pilih. Aku akan mulai dari pile pertama ya. Halo pile pertama, ini adalah readingan general untuk kamu teman-teman mengenai bagaimana hubungan romansa kamu ke depannya nanti ya. Oke. Di sini kita akan mulai dari tarotnya terlebih dahulu ya. Bagaimana hubungan romansa dari orang yang pilih pile pertama, baik itu couple ataupun single di sini ya. Adakah kemajuan atau progres? Kita akan lihat di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sini ada 5 kartu ya. Kita akan buka di sini, teman-teman. Bottom of the deck-nya Knight of Cup. Oke. Di sini ada Page of Sword, ada Two of Wands, ada Four of Sword, ada Seven of Pentacles, ada Four of Pentacles. Bottom of the deck Knight of Cups. Oke. Oke, di sini ya, kalau aku melihat dari hubungan kalian sama pasangan ini ada Page of Swords dan ada Two of Wands. Jadi aku melihat di sini ada jarak ya di antara kalian. Entah itu jarak secara fisik ya, jarak jauh begitu, ataupun jarak dari dalam hubungan kalian begitu. Ya, ada jarak seperti ada suatu konflik ataupun suatu problem yang mungkin sampai sekarang kayak membuat kalian berjarak begitu. Ataupun di sini secara tempat tinggal ataupun secara hal yang terlihat begitu ya, kalian jauh begitu. LDR kalau aku bilangnya. Ada Page of Swords, ada Two of Wands. Tidak sedikit dari kalian yang akan mengalami atau masuk ke dalam fase saling mendiamkan diri ya. Hubungan ini mungkin akan dingin ya teman-teman ya, akan mengalami sedikit kemunduran karena ada beberapa hal atau beberapa aspek di sini yang membuat kalian berjarak begitu ya. Ada Four of Swords di sini. Kedua belah pihak di sini aku melihat saling memikirkan satu sama lain, hanya saja di sini terkait ego masih tinggi ya teman-teman ya begitu. Dan aku lihat di sini sebenarnya potensi kalian untuk walaupun kalian tidak berkomunikasi ataupun kalian punya konflik, di sini koneksi kalian satu sama lain itu kuat teman-teman. Sehingga kalau aku lihat di sini ada Seven of Pentacles dan ada Four of Pentacles. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, tetapi di sini kalian tetap terkoneksi satu sama lain dan tetap terhubung satu sama lain ya. Kayak kamu mungkin bisa ngerasain apa yang sedang dirasakan, ataupun mungkin di sini kamu sama dia memiliki kesamaan yang sering ya bisa dilakukan bareng-bareng, dan sekarang mungkin kalian ada jarak sehingga di sini terasa aneh begitu ya teman-teman ya. Jauh di dalam hati itu kalau aku lihat di sini ada Knight of Cups. Kalian tetap menyayangi satu sama lain, hanya saja kalau aku lihat memang dalam waktu dekat ini kalian bakal ada jarak ya. Tidak hanya sekedar konflik teman-teman, tetapi bisa juga karena urusan suatu pekerjaan atau suatu pendidikan tertentu yang mengharuskan kalian terputus komunikasinya untuk sejenak begitu ya. Di sini kalau aku merasa juga
banyak dari kalian yang tidak sedikit juga ya di sini ya yang mungkin bahkan sampai fase ngeblok kontak begitu ya, karena ada Four of Swords ya, karena ada sesuatu hal yang tadi aku bilang di awal, konflik mungkin karena ada perbedaan di antara kalian, yang perbedaan pendapat atau perbedaan dari diri kalian masing-masing ya begitu, baik itu dalam apapun, dalam kepercayaan, dalam pendapat kalian, pendapat dia sama kamu tuh seringnya crash begitu ya, sehingga sulit untuk menyatukan pendapat di sini. Ataupun di sini mungkin dari lingkungan sekitar yang terkadang tidak mensupport kalian begitu, sehingga menciptakan keretakan begitu ya teman-teman ya. Kalau dalam waktu dekat ini kalau aku lihat, tetapi ada Knight of Cup. Knight of Cup ini adalah suatu visualisasi dari hal yang tidak terlihat tetapi bisa kamu rasakan begitu. Seperti kamu suka sama seseorang ataupun mungkin kamu sayang sama seseorang, kamu nggak bisa untuk menunjukkan bentuk dari sayang itu, tapi kamu bisa melakukannya dengan tindakan begitu, dengan perilaku kamu begitu, dengan kebiasaan kamu begitu ya, yang bisa menyebarkan cinta kasih ke banyak orang. Sama seperti ini, kamu nggak bisa untuk mungkin melihat ya teman-teman ya, untuk menunjukkan begitu, tapi kamu bisa melakukan hal tersebut melalui diri kamu sendiri. Mungkin kamu dengan doa, mungkin kamu dengan yang tadi aku bilang, perilaku, dengan perhatian-perhatian khusus yang kamu kasih ke pasangan, sehingga walaupun kamu ada jarak sama dia, itu tetap terkoneksi satu sama lain ya, karena erat dari batinnya begitu ya. Karena erat dari batin itu lebih kuat daripada erat cuma di luar aja teman-teman ya. Kalau kita sudah erat sama seseorang dari batin, itu sejauh apapun pergi pasti akan terkoneksi satu sama lain, itu sudah pasti ya. Dan aku melihat ada kecenderungan kamu seperti itu di sini ya, sehingga aku lihat ini sifatnya hanya sementara dan tidak lama ya, karena akan ada perubahan setelah itu. Apa perubahannya kita akan lihat di sini ya. Oke. Apakah perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak? Di sini kita akan lihat ya. Bottom of the deck-nya di sini Seven of Pentacles ya, Ace of Swords. Ya di sini. Nah, sword semua ini teman-teman. Oke, jadi di sini kalau aku lihat mungkin kamu sama pasangan ini kadang terlalu banyak menggunakan logika atau dalam mengambil suatu hal di sini, ataupun dalam menjalani hubungan banyak terlalu lebih kecenderungan menggunakan logika ya, sehingga di sini mungkin kalian ya sering berkonflik tadi ya, makanya ada Four of Swords di awal gitu, sering berkonflik. But di sini kalau aku lihat ya Seven of Swords, Seven of Swords ini suatu perwujudan dari kamu sama pasangan ya. Kalau Seven of Swords sama Six of Swords ini sudah muncul, artinya pedang yang kamu bawa ke atas perahu ini, dan kamu gunakan untuk apa? Untuk membuka sesuatu hal yang baru, untuk kalau bisa dibilang suatu teknologi itu di restart ya teman-teman ya. Sama seperti hubungan kamu sama pasangan ini lagi proses untuk merestart hubungan, untuk memfreshkan energi di dalam suatu hubungan kalian. Karena kalau aku lihat mungkin hubungan kalian ini sempat monoton ya teman-teman ya, yang begitu-begitu saja begitu ya, tidak ada perubahan yang wah begitu ya, hanya ya datar aja, vibrasinya, energinya datar aja begitu ya. Dan di sini sesuatu hal yang mungkin datang dalam hubungan kamu itu akan membuat kamu sama pasangan ini tersadar ya. Mungkin sejak kalian tidak berkomunikasi, setelah ini kalian akan tersadar bahwa kamu sama pasangan ini memang saling membutuhkan satu sama lain ya, mengurangi ego antara kalian di sini ya. Karena kalau aku lihat ada Ace of Swords ya, suatu hal yang datangnya dari pikiran ya, pikiran. Kalau kamu mau berubah sama pasangan di sini, menjalani hubungan yang lebih baik, datangnya dari pikiran. Kalau kamu mau gimana sama pasangan berakhir ya, dari pikiran juga datangnya ya. Nah, di sini ada Six of Swords, ini akan ada suatu perjalanan baru ya kamu sama pasangan, new journey di sini. Kalau aku lihat ya, at the end ya di sini kamu sama pasangan bakal membawa hubungan kalian kepada new beginnings ya. Kalau aku lihat ini kamu seperti proses untuk menuju awal mulai yang baru. Kalau orang mau semakin maju itu kan semakin banyak rintangannya ya. Kalau aku lihat sama seperti ini, semakin kamu ingin maju sama pasangan dalam hubungan, semakin banyak rintangannya ya. Oke, tetapi dari rintangan ini kalau aku rasa banyak dari kalian yang kuat ya untuk menghadapi challenge ini, dan bakal sampai ke hal yang kalian ingin capai sama pasangan. Begitu ya.
Memang di sini akan ada ujian antara hubungan kalian ya teman-teman ya, tapi itu tidak akan berpengaruh kepada kalian secara signifikan ya teman-teman ya, karena maksudnya berpengaruh sampai membuat kalian retak begitu, benar-benar pisah, enggak. Tetapi di sini akan membuat kalian itu mempunyai pola pikir yang baru mengenai hubungan ini ya. Ada Ace of Swords, ada mahkota di atas pedangnya. Itu berarti melambangkan pikiran kalian ya, yang sudah semakin berkembang dan juga semakin maju di sini ya. Oke, dari monologi di sini, confident is your key to success ya. Percaya diri adalah kunci kepada kalian berdua untuk sukses menjalani hubungan ini. Ya, kalau kalian tidak percaya diri, tidak saling percaya satu sama lain, ya gimana hubungan ini mau maju ya? Karena suatu hubungan itu harus dilandasi oleh rasa percaya. Ya, itu salah satu aspek untuk mempertahankan sesuatu hubungan ya. Percaya satu sama lain dan percaya akan kemampuan diri sendiri bahwa kamu itu bisa worth it buat pasangan kamu dan kamu bisa give the best ya untuk pasangan kamu kayak gitu. Oke, dari monologi ada a win-win outcome is forecast di sini ya. Kalau kamu mungkin bisa ngelewatin challenge ini teman-teman ya, karena kalau aku lihat di PL pertama ini banyaknya challenge ya untuk kalian, tantangan ya. Ini bakal bawa kemenangan besar buat hubungan kalian ya. Tidak hanya untuk jangka ini toh, nggak hanya untuk jangka tahun ini, tapi untuk seterusnya teman-teman ya, berkelanjutan di sini. Bakal ada kemajuan ya. Dan ada the answer unit are coming ya. Di sini yang ngeblok komunikasi ataupun kamu mungkin overthinking ya tentang this relationship, ini jawaban yang kamu inginkan, jawaban yang ingin kamu tahu itu bakal datang ke kamu sesuai waktu yang ditentukan oleh alam semesta begitu ya. Kayak di sini jawaban yang kamu butuhkan segera tiba, hanya saja di sini memang ujiannya masih banyak ya. Jadi kamu nggak perlu risau akan hubungan ini, karena kalau kamu yakin maka hubungan ini akan lanjut ya. Ini semua tergantung dari diri kamu masing-masing, diri kalian masing-masing gitu ya. Di sini dari wisdom ada the fates ya. Ini memang takdir jalan hidup kamu teman-teman ya. Ini the fates, ini nasib kalian berdua ya. Ini adalah suatu jalan yang memang diciptakan untuk kalian. So kalian nggak perlu menyalahkan atas keadaan yang sudah terjadi, karena memang ini adalah jalan hidup kalian ya. Sejauh apapun kalian ingin menghindari perasaan sedih, perasaan duka, itu tetap bakal datang ke kalian ya. Karena apa ya? Karena memang ini takdir kalian. Mungkin ini adalah salah satu bentuk dari penebusan karma ya, yang dari kalian berdua begitu, jadi jadikan satu paket begitu ya. Sehingga di sini kalian bersama sama pasangan, berjalan bersama, walaupun itu sakit, walaupun itu senang, tetap kalian berjalan bersama ya. Kalau aku bisa bilang, kamu harus legowo ya untuk menerima segala kemungkinan tantangan yang akan datang ke depannya nanti sama hubungan kalian ya. Terus ada to be fair ya. Ini sebenarnya adil teman-teman ya. Ini adil ya. Kamu kemarin mendapatkan happy, sekarang kamu mendapatkan rasa yang kurang enak. Itu akan seimbang ya. Jadi kamu nggak happy terus gitu. Ada juga fasenya kamu di bawah terus. Kalau roda kan berputar kayak gitu ya. Jadi dalam hubungan sudah hal biasa seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang dari Romance Angel ya. Di sini kalau dari Romance Angel ada you deserve love, you are lovable. Kamu sama pasangan ini sebenarnya saling mencintai satu sama lain dan merasa layak satu sama lain. Ya, hanya saja memang di sini tantangannya yang tadi aku bilang di awal, tetapi itu tidak akan mempengaruhi hubungan kalian terlalu jauh begitu ya, sehingga membuat kalian terpisah, tidak begitu ya. Ini readingan untuk kalian yang punya partner romansa teman-teman ya, bukan yang sudah fase berpisah loh ya di sini ya, yang masih punya partner romansa ataupun di sini yang single. Tetapi di part pertama kecenderungannya untuk kalian yang sudah couple begitu. Oke. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens ya. Ketika kamu sudah mengetahui kelemahan, kelebihan sampai dalam-dalamnya pasangan di sini ya, dan kamu bisa menerima itu, maka ikatanmu sudah semakin dalam. Kamu sama pasangan sudah semakin kuat bondingnya. Semakin kamu banyak tahu kekurangan pasangan, semakin kalau kamu bisa menerima, semakin dalam berarti hubunganmu ya. Semakin selangkah lebih awal untuk maju hubungannya ya. Kalau kamu tahu kekurangan pasangan sedikit, kamu langsung no, kamu langsung rejection, ya itu bakal nggak panjang teman-teman. Itu sudah pasti ya. Karena kalau kamu tahu kekurangan pasangan baru satu aja, kamu sudah
ibaratnya kurang bisa untuk menerima, ataupun pasangan juga begitu ke kamu, ya itu bakal sulit teman-teman. Menerima memang perlu waktu, tetapi kalau sampai sudah lama tetap nggak bisa nerima ya susah. Lihat ya di sini ya, the sword and rose. Nah di sini perasaan sama pikiran. Rose dari perasaan, sword pedang dari pikiran ya. Ada clarity, ada truth, ada revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Kamu sama pasangan nih sebenarnya saling melindungi satu sama lain ya, saling memberi kekuatan satu sama lain walaupun tidak secara eksplisit terucap. Ya coba deh kamu inget-inget ya, sifat pasangan atau kamunya begitu, yang memberikan proteksi ke kamu, yang memberikan kekuatan ke kamu ya, yang memberikan perasaan aman ke kamu begitu ya. Coba deh diingat-ingat kayak gitu ya. Itu yang terkadang bisa menguatkan kamu nantinya ketika menghadapi tantangan ke depannya ya. Perjuangannya sudah sejauh ini begitu. Karena aku rasa mungkin kamu sama pasangan udah lama ya teman-teman yang jalanin hubungan ini mungkin ya. Ada lightingnya, ada shocking attack yang bakal datang ke kalian nanti, yang buat kalian agak wah kaget, oh ini loh ternyata hal yang memang aku harus jalani dan harus aku lalui begitu ya teman-teman ya. Ya memang ini bakal buat shock ya di pertamanya, tetapi di akhir kamu bakal paham dari makna dari keseluruhan ini ya, dari ujian yang kamu lakukan. Mungkin beberapa dari kalian mungkin bakal dikasih gift sama alam semesta berupa bonding ya, berupa wedding, berupa tunangan atau mungkin married langsung ya di sini ya. Karena ada itu giftnya. Beberapa dari kalian mungkin tidak semua ya begitu. Ada beberapa dari kalian yang di sini baru rencanakan ke sana, membicarakan hal tersebut setelah semua ini berlalu gitu ya. Ini mau nggak mau kamu harus masuk ke dalam kabut yang tebal teman-teman ya. Ini sudah jalan hidup kamu, the fates di sini ya. Oke. Di sini ada maaf ya, di sini sama pasangan ini bakal ada sedikit konflik ya, karena memang ini yang harus kalian tempuh begitu. Tetapi hal ini akan berujung, kalau aku lihat ada kecenderungan untuk ke arah baik ya di akhir nanti teman-teman ya. Kalau kamu mungkin lebih jauh ingin lebih deep ini bisa private reading ya. Karena kalau aku lihat di sini akan ada kecenderungan, tapi dari kalian akan berbeda-beda energinya. Maka akan aku tarik yang sekiranya sampai di sini aja gitu ya. Oke. Dan ada tinggalkan toxic situation teman-teman. Nah dalam momen ini, kesempatan ini, kamu mungkin bakal ditunjukin orang-orang yang tulus sama kamu ataupun orang-orang yang enggak sama kamu ya, yang di sekeliling kamu, yang support kamu ya, ataupun yang malah menjatuhkan kamu. Di momen ini kamu akan melihat itu, di momen ini kamu akan tahu akan hal itu, dan ini adalah salah satu keuntungan dari masalah yang akan kamu hadapi. Kamu akan tahu mana orang yang toxic dan kamu bisa buang orang itu jauh-jauh dalam hidup kamu dan dalam pikiran kamu, agar dia tidak mengacaukan antara kamu dan juga partner kamu teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, di sini sudah semua ya kartunya. Aku harap ini bisa membantu kamu ya teman-teman. Kalau kamu merasa ini cocok, silahkan tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe ya. Kalau mungkin kamu ingin lebih jauh lagi readingannya atau pertanyaan yang lain, bisa konsultasi di WA ya sama aku ya. Oke, aku rasa ini readingan cukup. See you next reading. Bye-bye file pertama. Halo, untuk yang memilih file kedua yang warna pink kucing ini adalah readingan general untuk kamu ya teman-teman ya. Berkaitan tentang bagaimana romansa kalian ke depannya. Ini timeless dan bisa 5% energinya teman-teman ya, tidak berbatas waktu dan tidak terbatas gender ya. Bisa untuk pasangan kamu yang ketarik energinya, atau kamu di sini yang kuat, ataupun kedua-duanya ya. Ini readingan diutamakan untuk couple, tapi kalau memang ada single aku bacakan juga di sini ya. Oke. Kita akan lihat ya bagaimana hubungan romansa kalian ke depannya. Oke. Sini ada Eight of Cups. Oke, aku tutup dulu ya, harusnya aku tutup dulu, ya nggak apa-apa. Bottom of the deck, Queen of Swords. Ada Eight of Cups, ada Ace of Cups, ada Page of Swords, ada Knight of Swords, ada King of Wands. Oke. Ini seimbang ya teman-teman ya. Ada 2 cups, ada 2 swords ya.
Dan ini ada King of Wands 1 dan bottom of the deck Queen of Swords ya. Di sini kelihatan ya. Oke, kita akan baca ya teman-teman bareng-bareng. Di sini ada Eight of Cups, ada Ace of Cups ya. Dan ada Page of Swords, Knight of Swords, King of Wands. Kalau aku lihat ya teman-teman ya, dari dua kartu ini dulu ya. Ini yang awal mulanya di sini gitu. Page of Swords dan Knight of Swords di sini. Kamu ya, atau mungkin pasangan di sini ya. Aku lihat mungkin salah satu pihak ini sangat berapi-api, sangat berambisi sekali untuk mengejar sesuatu target atau sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Bisa kamu, bisa pasangan, atau bisa dua-duanya. Ya, berupa apa? Berupa sesuatu impian atau sesuatu cita-cita atau suatu tujuan, dan tidak sedikitnya dari mereka mengejar orang lain, ya, tidak sedikit. Intinya di sini ada yang mereka kejar dengan giat banget ya teman-teman ya, dengan gigih banget di sini kalau aku lihat ya. Dan ada Page of Swords juga. Page of Swords ini menunjukkan rasa yang kurang bisa diungkapkan tetapi bisa dirasakan begitu. Sehingga di sini menciptakan sesuatu hal yang dimana hanya bisa memandang dari jauh begitu ya. Di sini ataupun ada keinginan besar yang belum bisa dia capai begitu ya. Di sini kalau aku lihat kamu sama pasangan ini punya jalan pikiran yang berbeda ya teman-teman ya, satu sama lain gitu. Pikirannya kadang sulit nyatu, bercabang begitu ya teman-teman. Sehingga kamu sama pasangan ini tidak jarang ya terlibat pada sesuatu perdebatan ya, walaupun itu perdebatan kecil, satu argumen sampai perdebatan besar di sini. Sering kayak gitu. Aku lihat intensitasnya sering begitu ya. Dan ada King of Wands teman-teman, King of Wands ya. Kamu sama pasangan ini sebenarnya saling untuk evaluasi diri, saling untuk berkaca kepada diri sendiri ya. Dan kalau aku lihat kamu sama pasangan ini sebenarnya mempunyai kesamaan sifat teman-teman. Makanya kalau aku lihat di sini kamu sama pasangan ini punya ini dua dari tadi ya. Kecenderungan kalian itu seperti aku lihat twin flame ya teman-teman ya di sini ya. Twin flame di mana kamu sama pasangan ini punya sifat yang hampir sama. Jadi kalau kamu keras ya pasangan juga keras. Kalau kamu lembut ya pasangan juga lembut begitu ya. Oke, banyak kesamaan di antara kalian gitu ya. Dan ada Eight of Cups dan ada Ace of Cups ya. Kalau aku lihat di sini walaupun kalian sejauh apapun pergi begitu ya teman-teman ya. Aku lihat di sini kalian tetap bakal kembali lagi ya, sejauh apapun kalian ingin melepaskan, ingin pergi, kalian bakal balik lagi. Walaupun kalian di sini bekerja ya dalam jarak jauh ataupun mungkin suatu pendidikan tertentu ataupun mungkin banyak hal lah begitu yang menyebabkan kalian jauh begitu, tapi tetap kalian kembali lagi ke awal gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini hubungannya sering banget ya teman-temannya mengalami up and down. Up dan down di sini maksudnya adalah terkadang kalian merasa hubungan ini begitu datar atau begitu down banget, lagi fase di bawah banget gitu ya. Kayak bosen ataupun mungkin rasa-rasa yang kurang enak lah begitu dalam hubungan. Tapi kadang kalian mengalami fase up di mana kalian saling sayang satu sama lain, sayangnya berlebih-lebihi banget ya. Kayak Ace of Cup ini benar-benar berlebih banget, benar-benar luap-luap, berapi-api banget. Tapi kadang di fase tertentu kalian merasa down pada hubungan ini ya. Dan di sini kalau aku lihat kestabilan kalian satu sama lain ini rada masih kurang stabil ya dalam diri begitu, masih perlu untuk penyesuaian satu sama lain ya begitu dalam waktu dekat ini ya. Akan ada perbedaan konflik, perbedaan pendapat, dan tidak sedikit dari kalian bahkan bisa menyebabkan perbedaan jarak ya, menyebabkan kalian berjarak begitu ya, berjarak secara eksplisit ataupun tidak, hampir sama seperti part pertama, cuma di sini memang kelihatan sebabnya kenapa begitu ya. Kalau tadi part pertama kurang bisa dilihat sebabnya kenapa begitu. Kalau kamu di sini lebih terlihat karena perbedaan pendapat ataupun di sini tujuan atau ambisi yang ingin dikejar oleh salah satu dari kalian atau kedua-duanya ya, sehingga menciptakan kerenggangan dalam hubungan begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau aku lihat sih segi renggangnya banyaknya dari komunikasi ya teman-teman di sini ya, karena ada Page of Swords di sini dan ada King of Wands ya, sedikit kartu yang dimana menunjukkan kalian sama pasangan ini bertemu secara langsung ataupun berbicara intens secara langsung ya. Dan ada Queen of Swords di sini ya. Kalau aku lihat memang kalian sama pasangan itu rada sering konflik, rada sering berantem-beranteman begitu ya. Tapi jauh dalam kalian ini, dalam diri kalian memang kalian punya
satu sama lain, punya perasaan yang besar satu sama lain. Hanya saja memang di sini rada gengsi untuk mengungkapkan hal tersebut, karena kamu pikir kenapa nggak dia duluan sih yang ngungkapin gitu, ataupun kenapa sih kok aku mulu gitu ya kan. Jadi kayak di sini kalau aku lihat memang hubungan kalian ini lebih mengarah ke twin flame ya, tetapi tidak sedikit juga yang ke soulmate yang mempunyai kesamaan sifat begitu ya. Kalian sifatnya mirip-mirip sama dia bisa juga gitu. Tapi aku lebih cenderung melihat kalian adalah pasangan yang twin flame. Di sini kalau aku lihat sih ibaratnya lucu ya teman-teman hubungan ini ya. Terkadang kamu merasa bosan kayak males lah, masa aku terus yang minta maaf, ataupun masa sih aku terus yang harus ngalah mulu gitu. Nah di satu sisi kadang kamu pingin banget untuk intens sama orang ini, kamu sayang banget sama orang ini, dan kamu terkadang hype banget ya di sini vibrasinya sama orang ini ya. Tapi terkadang kamu merasa enggak, nanti aja deh, fokus dulu. Nah di sini kamu sama pasangan ini masih kurang stabil dalam hubungan ini, sehingga masih perlu banyak penyesuaian ke depannya. Ini masih perlu banyak penyesuaian ya teman-teman ya ke depannya ya. Kamu merasa sudah cocok sama dia, tapi sometimes di sini kamu merasa kayak wah kok kayaknya enggak ya, kok kayaknya kurang pas sih, kayak atau mungkin kayaknya kurang, nanti aja deh, aku mikirin hal yang lain dulu, ini udah pusing aku mikirin yang ini begitu. Tapi sometimes kamu duduk diam, kamu mikirin dia begitu ya. Dan kamu terkadang banyak dari kalian yang rada malu untuk mengakui hal tersebut begitu ya. Karena di sini kalian memang secara hubungan memang sudah kurang gitu ya teman-teman, kurang stabil ya dalam perasaannya, ataupun mungkin di sini pasangannya kamu capek ngadepin dia begitu ya teman-temannya. Dan ya di sini kalau aku bilang sih lucu hubungannya begitu ya, lucu banget di sini. Oke. Di sini kamu sama pasangan ini diminta sama alam semesta untuk lebih banyak belajar dulu ya teman-teman ya, lebih banyak mengenai hubungan ini, lebih diutamakan untuk memahami luar dalam pasangan. Kalau kamu merasa sudah cocok ya, kamu diminta pesannya adalah kamu diminta untuk memahami dia lebih jauh lagi di sini. Caranya ya terserah kamu, karena kamu yang tahu habit pasangan kamu. Habit orang kan beda-beda, tingkah laku orang beda-beda, kebiasaan orang beda-beda ya. Kamu yang tahu bagaimana dia ya, cari tahu lagi sifat-sifat dia teman-teman. Karena di sini kamu butuh penyesuaian, karena masih banyak hal yang masih belum kamu ketahui, pasangan juga banyak yang belum dia ketahui dari kamu. Dan ada bulan di sini melambangkan hal yang masih belum secara gamblang terucap atau terungkap begitu ya. Jadi kamu harus bisa ya untuk tahu sama pasangan itu lebih jauh lagi di sini ya. Masih perlu belajar dan penyesuaian diri. Itulah hubungan apa yang terjadi sama romansa kamu ke depannya ya. Dan tidak sedikit dari kalian yang bakal up and down nih hubungannya. Up and down apa yang tadi aku udah jelasin. Down kalian kadang merasa hubungan ini kayak gak susah banget, tapi kadang upnya kamu merasa ini bisa dipertahanin. Nanti lagi down, up and down. Itu harus buat stabil dulu. Dan dari kalian satu sama lain harus memahami diri dulu. Oke? Di sini ada the analytical approach. Confidence is your key to success. A time for healing. Ya, di sini the analytical approach dan confidence is your key to success. Ya, kamu sama pasangan mungkin sekarang lagi berakhir ya teman-teman. Beberapa siklus dalam hubungan kalian berakhir, meninggalkan beberapa hal yang memang patut kalian tinggalkan. Nah di kartu ini juga menunjukkan kalian belajar ya teman-teman ya, belajar beberapa hal mengenai hubungan gitu, dalam segala aspeknya, baik sifat, kebiasaan, ataupun hal yang tidak kamu sukai, hal yang kamu sukai. Di sini kamu belajar tentang experience kamu sama pasangan gitu. Dan di sini kamu, kalau aku rasa semakin jauh, semakin punya rasa percaya diri bahwa hubungan ini bisa berlanjut begitu teman-teman. Memang beberapa dari kalian memang butuh fase untuk healing dulu ya, untuk sembuh dulu, karena mungkin dari kalian di sini masih hubungannya masih baru ya teman-teman ya, masih rada baru di sini, tidak terlalu lama seperti pertama tadi, masih rada baru, sehingga healingnya memang perlu healing begitu ya dari masa lalu begitu, karena kamu mungkin masih terbayang-bayang masa lalu, ataupun mungkin pasangan di sini, ataupun pasangan kamu mungkin pernah menghadirkan orang ketiga ya, sehingga kamu di sini rada gimana ya, rada masih takut begitu ya. Oke, kita akan lihat dari wisdom ya sini. Deep knowing, yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, deep knowing. Kamu harus cari tahu dulu pasangan ini seperti apa begitu ya. Dan aku lihat romansa kamu ini bakal lebih ke arah ini, observasi ya ke depannya teman-teman ya. Lebih ke arah kamu menyeleksi pasangan, kamu ingin tahu sifat pasangan itu seperti apa ke depannya ya. Sini, ayo harus dicari tahu dulu ya teman-teman ya, agar kamu gak kaget nanti misalkan kalau kamu udah
ngambil langkah untuk serius sama dia. Komitmen begitu, kalau udah komitmen between words ya. Beberapa dari kamu di sini bakal ada kemajuan dalam hubungan, dan ini adalah suatu visualisasi dari kamu sama pasangan yang beranjak ke hal yang baru, yang lebih berwarna ya, yang lebih, kalau manusia tuh kayak orang tuh glow up gitu teman-teman, kayak di upgrade hubungannya ya di sini ya. Oke. Terus ada Orphan ya di sini, memang beberapa dari pasangan ataupun nanti kedepannya bakal kurang sesuai sama kamu sifatnya ya. Itu sudah tidak bisa dihindarkan lagi, karena kita sebagai manusia pasti kadang nggak setuju sama beberapa hal, tetapi tidak bisa kita paksakan karena itu sudah dia punya hak juga teman-teman ya. Dia punya hak, dia punya tanggung jawab sepenuhnya atas dirinya sendiri, dan kita di sini tidak bisa untuk memaksakan kehendak kita gitu. Jadi kamu harus sadar akan hal tersebut ya. Oke, kita akan lihat dari Hope card di sini. Believe ya, kamu harus percaya bahwa mungkin kamu sudah cocok sama dia, atau memang dia ditakdirkan buat kamu. Kamu harus percaya bahwa hubungan ini bisa berlanjut. Kamu harus percaya kepada kemungkinan baik yang bakal terjadi sama hubungan ini ya. Oke, di sini kita akan lihat, jangan lupakan sekitarmu teman-teman ya. Di sini kalau kamu mungkin ingin give more attention to this relationship, kamu nggak boleh juga abai pada lingkungan kamu ya. Kamu nggak boleh melupakan atau melalaikan tugas-tugas sama teman-teman ya, karena mungkin hubungan ini bakal bawa candu buat kamu ke depannya ya, setelah kamu memahami pasangan satu sama lain. Tapi sarannya di sini juga jangan abai pada tugas-tugas kamu. Ada waktunya kita sama pasangan itu bersama ya, kayak ibaratnya kalau kamu tuh kayak me time gitu ya, tapi ada waktunya juga untuk kamu fokus sama kehidupan kamu ya. Oke. Kita akan lihat lagi ya, sepertinya sudah ya di sini. Oh ya, dari sini ya, dari Island Timeless di sini kita akan lihat ya. Oke. Nih. Oke, aku merasa tarikan energi yang cukup keras ya dari kedua ini, entah kenapa. Mungkin karena banyak yang memilih kali ini. Oke. Dan rata-rata mempunyai konflik dan yang sama begitu ya. Oke, di sini ada seduction dan ada the snake. Nah, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Ya, tadi aku bilang teman-teman ya, di awal banget kan aku sempat bilang bahwa salah satu di antara kalian atau kedua-duanya ini sangat berambisi banget untuk mengejar sesuatu, entah itu yang dikejar sama atau tidak. Dan tidak sedikit yang di sini tertarik ke orang lain ya. Tetapi hanya sekedar tertarik teman-teman ya, perlu digarisbawahi. Aku lihat di sini hanya sekedar tertarik ya, tidak untuk jangka panjang ya. Dan ada seduction ya, yang aku bilang tadi juga, di sini hubungan ini bakal bawa candu buat kamu ke depannya ya. Hanya saja memang di sini masih perlu banyak belajar lagi. Ibaratnya kayak orang itu mau dapat piala kan, orang itu harus berjuang dulu, harus belajar, harus tahu kekurangan dia di mana, dia belum paham di mana, dia perbaiki di sana. Sama seperti kamu masih belum tahu hal-hal sekecil apapun dari pasangan kamu belajar, kamu korek lagi informasi dari situ. Setelah kamu tahu, kamu kumpulkan, kamu simpulkan, tanyain sama diri kamu bisa nggak nerima? Kalau bisa ya sudah, lanjutkan. Kalau tidak ya ambil jalan terbaik. Kamu perlu belajar lagi, kamu mengalah atau bagaimana ya, itu terserah kamu. Karena setiap orang punya caranya sendiri untuk menjalani hubungan, dan tidak bisa memaksakan kehendak masing-masing. Oke. Ini belum ya dari Romance Angel ya. Oke, kita akan lihat. Ada unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep relationship going. Ini bisa banyak makna ya teman-teman ya. Kamu mungkin merasa fase down. Ini adalah kartu yang menunjukkan fase up and down, tetapi khususnya di downnya ya. Kamu merasa kayak hubungan ini terkadang mungkin rada berat untuk kamu jalani, tetapi terkadang ini membuat kamu semangat juga kayak gitu ya teman-teman ya. Karena yang tadi aku bilang di sini, secara stabilan memang rada belum stabil ya, perlu diperhatikan di sana ya. Ketidakstabilan itu dari mana ya? Terkadang mungkin kamu mengenai
pasangan ya, mungkin dia rada sibuk, sedangkan kamu mungkin tidak sedikit dari kalian ya di sini ya, tidak mesti kalian, tetapi kebanyakan dari kita semua kayak pasangan itu sibuk, tapi kayak kita tuh mungkin maksa untuk dia ngubungin kita terus, dia mungkin harus ngasih gift ke kita, ngasih surprise ke kita, sedangkan dia sendiri masih kita nggak tahu kondisi dia gimana. Terkadang pasangan kan tidak 100% terbuka sama kita, dan banyak dari kita yang terkadang tidak mau mengerti akan hal tersebut begitu, sehingga itu akan menciptakan apa, ketidakstabilan antara vibrasi kamu dan dia. Unrequited love ini juga bermakna cinta tanpa syarat ya teman-teman. Kamu sama dia ini sebenarnya bisa-bisa aja menerima kekurangan, hanya saja memang keterbukaan itu masih kurang begitu, sehingga kamu sama pasangan ini mencari-cari gitu, sifat kamu sama sifat dia ini saling mencari ya, kekurangan kelebihannya, walaupun tidak secara gamblang gitu. Aku pengen tahu apa sih kekurangan dia, aku pengen tahu apa sih kelebihan dia, enggak secara gamblang begitu, tetapi dari dalam hati ataupun secara tindakan yang tidak disengaja begitu. Misalkan saat melihat kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu gimana responnya, kamu gimana tingkah lakunya ya, bisa seperti itu, dia akan menilai dan kamu juga akan menilai begitu ya. Oke, di sini perlu keterbukaan juga ya. Finance and career ya, di sini banyak dari kamu yang lebih ke arah finansial dan karir ya, mengejar hal tersebut begitu. Sehingga terkadang dalam hubungan ini rada abai begitu, rada dingin begitu ya. Tapi nanti masuk lagi, hangat lagi ya. Karena di sini memang masih butuh banyak penyesuaian dan memang hubungannya masih baru ya beberapa di antara kalian di sini. Oke, aku rasa ini readingannya cukup ya teman-teman untuk kamu yang memilih pel kedua. Aku harap ini bisa memberikan pencerahan sama kamu. Kalau kamu mungkin merasa ingin lanjut ke readingan ini, dari readingan ini bisa private reading di WA ya. Kita konsultasi bareng-bareng di situ. Oke, kalau kamu merasa cocok, jangan lupa ya kasih aku like-nya teman-teman, kasih aku komen juga, kasih aku subscribe juga supaya bisa dukung channel ini untuk maju terus ya teman-teman ya. Sampai titik ini aku udah bersyukur banget. Oke, sekian readingan dari aku untuk bab kedua. See you in the next reading ya. Bye-bye. Hai, untuk file ketiga di sini yang pilih strawberry ya. Ini adalah readingan general untuk kamu mengenai bagaimana hubungan romansa kamu ke depannya. Oke teman-teman, di sini kita akan lihat ya bagaimana energinya. Karena ini timeless dan tidak berbatas waktu dan vice versa, tidak terbatas gender, sehingga ini bisa energi pasangan kamu, bisa kedua-duanya yang ketarik energinya ya. Juga timeless, tidak ada batasan waktu kapan kamu menemukan video ini dan kapanpun ini bisa terjadi ya. Dari readingan ini kapanpun itu bisa dalam waktu dekat, bulan depan, 2 bulan lagi, 1 minggu lagi, 1 jam lagi, tidak ada batasan waktu di sini. Oke, karena energi bersifat dinamis, berubah setiap saat ya. Oke, sebentar ada yang terbalik. Sorry, ini wisdom. Oke, kita lihat di sini ya, kamu sama pasangan gimana sih hubungan romansa ke depannya begitu. Kalau tadi file pertama dan file kedua ini sama-sama belajar ya, tapi lebih kecenderungan file 2 itu untuk mendalami sifat pasangan satu sama lain. Kita akan lihat di sini bagaimana kamu sama pasangan ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Bottom of the deck, King of Swords. Iya. Ada 6 of Pentacles, ada 8 of Wands, ada 2 of Pentacles, ada 7 of Swords, ada 5 of Wands. Nah, ya memang dalam hubungan pasti ada rintangan ya. Dari part 1, part 2, part 3 juga ada di sini. Apa itu rintangannya? Oke, aku akan jelasin pelan-pelan. Oke. Berawal dari 2 of Pentacles, teman-teman. Ya, di tengah ini pas banget ya. 2 of Pentacles ini bisa melambangkan sesuatu kebimbangan dalam suatu mengambil keputusan, ataupun bisa juga melambangkan kestabilan ya. Tetapi dalam kasus ini kalau aku lihat ini lebih kecenderung kemana? Ke arah kebimbangan ya. Kenapa? Kamu lihat sisi kiri dulu atau sisi kanan dulu ya. Aku jadi sisi kanan dulu ya kayaknya, karena di sini sumber masalahnya. Ada 7 of Swords, ada 5 of Wands. 7 of Swords ini bermakna
kamu sama pasangan ini terkadang rada kurang jujur ya ketika menghadapi situasi tertentu yang dimana hal tersebut harusnya kalian bener-bener terbuka, bener-bener jujur, tapi di sini kamu sama pasangan itu saling menutupi satu sama lain. Entah itu karena kamu tidak ingin pasangan tahu, tidak ingin pasangan marah, ataupun tidak ingin membuat pasangan berpikir. Dan ada Five of Wands. Ada kecenderungan ini lebih ke arah lebih suka mendem ya teman-teman ya di sini ya. Kamu sama pasangan ini lebih suka mendem kalau ada suatu masalah atau ada sesuatu hal yang kurang cocok di sini, kamu lebih suka mendem di sini. Entah kenapa ya. Kayak kamu mungkin rada malu sungkan gitu ya ngomong sama pasangan kalau kamu mungkin kurang setuju sama dia ataupun dia juga kurang setuju sama kamu, rada sungkan untuk ngomong di sini. Sehingga lebih baik udah dipendam sendiri. Akhirnya apa? Di sini kamu dipendam ya. Saat momen tertentu di sini kalian meledak gitu. Di sini kalian bertikai di sini ya teman-teman ya, dan bertikainya juga cukup keras di sini kalau aku lihat ya. Tetapi balik lagi begitu nanti ya, baikan lagi dan kalian ngulangi lagi fase ini ya. Makanya kalau kamu lihat Pentacles-nya nih terus ya berkesinambungan kayak infinity ya, tanpa batas di sini ya. Kamu bakal masuk terus ke siklus itu teman-teman ya, akan siklus itu. Kamu kalau nggak kurang suka, kurang setuju, kamu pendam, sewaktu-waktu meledak ya. Nanti lagi baikan, kamu sungkan lagi ngomong, takut marah lagi, pendam lagi kayak gitu ya. Ini akan bawa kamu kepada circle yang itu terus, akhirnya sulit maju akhirnya teman-teman ya. Nah di sini makanya kamu lihat sekarang ke sisi kiri ada Eight of Wands, ada Six of Pentacles ya. Dua kartu ini menunjukkan, terutama Eight of Wands menunjukkan bahwa speak up ya, speak up. Kalau nggak speak up ya dari perilaku kamu ya. Di sini tunjukkan, show up sama dia, sama pasangan kalau kamu mungkin tidak setuju terhadap dia, ataupun di sini kamu marah sama dia, ataupun mungkin kamu kecewa sama dia, ataupun mungkin kamu senang sama perilaku dia ataupun tingkah laku dia ya. Semua hal yang ada di hati kamu itu, unek-unek itu jangan dipendam-pendam terus teman-teman. Memang ada waktunya kita itu untuk memendam ataupun untuk kita tuh tidak bicara ya teman-teman ya, ataupun tidak perlu untuk ngasih tahu lah begitu. Tapi sometimes di sini kamu nggak boleh teman-teman untuk memendam semua hal yang kamu nggak setuju sama pasangan begitu. Apalagi kalau kamu tahu endingnya kayak gimana begitu, endingnya kayak apa kamu udah tahu, tapi kamu kayak ya sudahlah kita jalani aja juga, nanti dia nggak percaya sama aku. No, hubungan bukan seperti itu teman-teman. Kalau dia memang susah dikasih tahu ya kita seenggak-enggaknya kasih tahu aja dulu pendapat kita. Masalah dia setuju atau nggak setuju ya udah belakangan begitu. Nanti kan juga tahu hasilnya kayak gimana. Kalau kamu benar ya dia bakal jujur akan hal itu. Kalau ya ternyata pendapat kamu yang tadi itu benar begitu ya. Dan di sana kamu bisa untuk membuat dia itu akhirnya apa? Untuk bisa terbuka sama kamu, untuk bisa kamunya juga bisa untuk mengeluarkan ekspresi kamu secara bebas ke dia begitu. Karena kalau aku lihat di sini ada ekspresi yang masih terhalang begitu ya teman-teman ya. Kurang bisa membebaskan ekspresi kamu begitu. Sehingga di sini kalau ada masalah yang tadi aku bilang, kamu pendam, kamu tutupin hal tersebut ya. Padahal di sini kalau kamu sama pasangan itu sama-sama terbuka ya teman-teman ya. Ini bakal entah kenapa ya aku terfokus ke sini angka 11 di sini teman-teman. Wow. Pas banget ya teman-teman ya. Di sini setelah kamu nonton video ini mungkin kamu akan punya tekad ya teman-teman ya untuk bisa merubah diri kamu ya. Di sini bukan aku meminta kamu untuk merubah sifat kamu, enggak, tetapi di sini adalah respon kamu ketika kamu ingin show up tapi kamu kurang bisa untuk membebaskan ekspresi kamu begitu, terutama dalam hubungan ini. Karena kalau dalam hubungan ini ya harus transparan mungkin, harus clear banget teman-teman ya. Sebisa mungkin hindari berbohong, sebisa mungkin. Kalau memang keadaan memaksa ya sudah ya, tidak mungkin kita manusia tidak berbohong, itu tidak mungkin ya, aku jamin tidak mungkin ya. Dan sebisa mungkin jangan ditutupi, karena kalau itu tahu itu bahkan berakibat fatal sama hubungan kalian ya. Karena di sini kalau aku lihat pasangan ini mungkin kamu rada susah untuk ngajak ngomong dia kalau begitu ya teman-teman, aku lihat karena dari sifat dia yang mungkin sibuk ataupun mungkin yang kurang enak atau kurang nyambung diajak bicara begitu ya. Sehingga di sini kamu kayak rada susah gitu untuk masuk nyari celah untuk berbicara sama dia. Tetapi bukan di situ poinnya teman-teman. Poinnya di sini adalah
kamu ini kalau memang lagi ada konflik atau lagi ada masalah dalam hidup kamu mengenai pasangan ya, atau berkaitan sama pasangan, itu ya ngomong aja, jangan ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi tidak akan menyelesaikan masalah kok, percaya sama aku. Semakin kamu menutupi sesuatu perasaan dalam hidup kamu, dalam diri kamu, apalagi mengenai hubungan ini ke depannya bahkan, itu akan berakibat fatal buat kamu. Kalau kamu mungkin transparan ngomong ya sama dia bakal menerima, teman-teman. Aku yakin dia bakal menerima walaupun rada lama ya. Rada ya connect-nya rada lama begitu ya teman-teman ya, tetapi dia bakal menerima kok. Karena kalau lihat di sini kamu sama pasangannya sebenarnya saling mengasihi satu sama lain ya, jauh di dalam lubuk hati ya, walaupun tidak seromantis PL1 PL2 ya hubungannya ya teman-teman ya. Kamu kayak lebih keras di sini ketika menjalani hubungan sama orang ini ya, kayak tegang banget begitu ya, vibrasi ataupun suasana yang terbangun di sini tuh rada tegang begitu, sehingga terkadang kamu mungkin rada susah untuk nyari celah begitu nanti kedepannya hubungan ini yang bakal kamu jalani ya. Kalau aku lihat di sini yang tadi aku bilang ya, kamu jangan menutupi perasaan kamu ya, sebisa mungkin jangan. Kalau kamu memang nggak mau ya jangan tolak. Kalau kamu mungkin mau ya terima. Kalau kamu mungkin dipuji bilang terima kasih. Kalau kamu mungkin ibaratnya kurang suka begitu ya tentang ucapan dia ke kamu ya, kamu ngomong dengan halus begitu. Kalau kamu mungkin suka gitu ya, bilang aku suka banget deh kalau kamu itu misalkan ngajak jalan aku, ataupun mungkin bawain tas belanjaan aku kalau lagi belanja sama aku gitu ya. Kasih dia perhatian-perhatian kecil, dia bakal tergugah hatinya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin orangnya rada sedikit keras ya teman-teman, hatinya rada kaku, rada tegang. Kalau udah A ya A, jalan lurus ya lurus begitu, padahal kanan kiri masih bisa sambil enjoy gitu. Dia enggak, kalau A ya A, B ya B gitu, udah lurus aja gitu ya, ada susah belok gitu ya. Nah seperti itu ya tantangannya di sini. Kamu jangan, ataupun sama pasangan juga ya, kamu bisa kasih warning ke dia di sini, jangan kalau misalkan dalam hubungan ini kamu kayak kurang serk gitu ya, ngomong aja ya gitu, kayak kamu ya secara halus lah supaya dia tuh nggak ngeh kalau misalkan kamu itu ingin merubah beberapa dari sifat dia itu secara tidak langsung, paham kan? Kayak kamu pengen merubah sifat dia yang mungkin tertutup jadi terbuka sama kamu ya, kamu sebisa mungkin sehalus mungkin agar apa, agar dia tidak tersinggung, agar dia tidak curiga, agar dia bisa lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya teman-teman ya. Kamunya juga begitu ya, karena kamu yang nonton video ini berarti ibaratnya kan kamu yang aku kasih kuncinya begitu ya, tinggal kamu yang ngatur gitu gimana. Oke. Sekarang dari Island Ambulance ya di sini. Jangan dipikirin terus ya teman-teman ya mengenai hubungan kamu begitu ya, karena kalau kamu pikirin terus itu bakal merusak vibrasi atau energinya ya. Karena hubungan ini secara tidak langsung punya energi teman-teman ya, energi baik atau buruk begitu. Kalau kamu mikirinnya overthinking terus bisa lanjut apa enggak, kamu mikirin sifat dia yang kok dia begini, kok dia begitu, kok dia begini, kebanyakan koknya akhirnya energi negatif lah yang lebih mendominasi hubungan kalian, menciptakan apa? Kerenggangan, menciptakan secara tidak langsung merenggangkan kalian, bahkan bisa meretakkan ya. Hammer ya kan di sini. Ada sabotage, ada rebuilding, ada interruption, repetitive, persistent, working on it. Ya, hammer di sini bisa dua makna. Bisa yang tadi aku bilang barusan banget beberapa detik yang lalu, hammer di sini. Hammer itu bermakna hammer ini bermakna kamu sama pasangan ini, kalau kamu pikirin terus, kamu terlalu banyak overthinking sama hubungan ini, misalkan nih pasangan udah ngirim energi seringan overthinking ke hubungan ini, nanti kamu juga ngirim, akhirnya apa? Retak hubungan ini ya, seperti palu yang dipukulin ke kaca gitu, retak akhirnya. Tapi juga bisa kalau kamu mengirimkan hal yang baik, sinyal yang baik di sini, dan itu akan kemungkinan mendominasi sama hubungan kamu, akhirnya akan menciptakan rebuilding ya, ciptakan hal yang baru lagi sama hubungan gitu ya. Ada di butterfly teman-teman, relationship involving to the next phase ya. Di sini akan ada perbaikan ya, akan ada titik cerah dari hubungan ini. Memang rada suram ya dalam waktu dekat semuanya. PAL 1, PAL 2, PAL 3. Hanya saja caranya yang berbeda di sini ya. Kalau kamunya dari suka mendem, pasangan juga suka mendem mungkin ya begitu ya, karena bisa vice versa energinya. Tapi di sini kau bakal growth ya. Relationship ini bakal growing ke arah yang lebih baik teman-teman. Percaya sama aku. Asalkan apa? Asalkan yang kamu memperbaiki yang aku bilang tadi. Ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Dari monologi ada conclusion are within reach ya.
ini penyelesaian ya, kamu bakal dapat penyelesaian dari konflik ini ya. Aku merasa di sini ada titik cerah, ada suatu kebahagiaan yang benar-benar sejati ya. Hanya saja memang energinya masih rada lama ya, karena keluarnya kartunya minor semua ya di sini ya. Oke. Ada belief in impossible, percaya kepada hal yang tidak mungkin teman-teman ya. Karena dari hal yang tidak mungkin itu bisa saja menjadi mungkin selama Tuhan semesta menghendaki hal tersebut ya. Percaya sama aku. Semua hal yang baik, semua kata-kata baik, semua pikiran baik itu bakal berefek ke kita sendiri. Tidak sedikit juga ke lingkungan juga loh. Oke, semua akan ngefek. Percaya sama aku. Kata-kata baik, kata-kata buruk itu bakal mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman. Ya, truth be told ya, di sini terbuka ya, adanya keterbukaan di sini. Kamu berhasil ya, kamu berhasil membuat hubungan ini semakin membaik ya, ataupun mungkin pasangan atau dari kalian berdua ya. Beberapa dari hal yang datang dalam kehidupan kamu ini bakal pergi ya. Ya, di sini mungkin hal yang kamu sayangi atau hal yang kamu sukai ya, ini bakal pergi ya. Adanya perubahan, adanya suatu regenerasi, adanya suatu rebuilding lagi ya. Oke, ini di sini rebuilding ya teman-teman ya. Oke. Kita akan lihat dari Hope card. Di sini ada segera. Ya, memang di sini akan segera ada perbaikan dalam hubungan kamu ya. Jadi akan ada segera perkembangan ya, to the next phase ya, fase baru gitu. Oke, lagi satu. Tinggalkan toxic situation lagi ya. Di sini ada not for you ya teman-teman yang tadi ya, kartunya di sini dalam kehidupan kamu memang harus pergi teman-teman ya, karena memang tidak sesuai sama kamu, dan beberapa hal yang kamu anggap baik itu bakal kamu ketahui mungkin tidak sepenuhnya benar begitu. Paham ya? Yang kamu anggap baik tidak sepenuhnya baik, yang kamu anggap buruk tidak sepenuhnya buruk. Oke? Jangan percaya pada gosip yang masih belum jelas, teman-teman, ya. Oke, di sini ada heart to heart conversation ya. Ini memang relate banget ya. Heart to heart conversation, dari hati ke hati bicara, teman-teman, ya. Ini butuh pendekatan secara perasaan ya antara kamu sama pasangan di sini. Oke. Release your ex ya. Release your ex di sini bukan mantan maksudnya, tetapi suatu pengalaman yang kurang mengenakan saat kamu sama pasangan, tinggalkan. Karena kamu akan memasuki fase baru sama pasangan. Tidak baik untuk membawa masa lalu masuk ke dalam hal yang baru. Tidak akan pernah berujung baik ya teman-teman ya. Oke. Di sini adalah mengenai keikhlasan dan merelakan, serta perubahan dari cara kamu berpikir dan cara kamu bertindak ya. Oke, aku rasa ini cukup readingannya ya teman-teman. Untuk part ketiga, part terakhir, aku harap ini bisa memberikan jalan buat kamu ya. Kalau kamu mungkin merasa cocok, jangan lupa kasih aku like, kasih aku komen, kasih aku subscribe ya teman-teman. Kalau mungkin pengen lebih deep lagi, kamu bisa private reading, nomornya ada di description box. Oke, see you next reading. Bye bye part ketiga.